Shalom dan selamat pagi kepada saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini setelah sekian minggu kita bersama dalam ibadah online, secara online, kami daripada Gereja Baptis Tawai mengucapkan terima kasih karena kehadiran saudara. Walaupun kita tidak bertemu muka dengan muka, namun setiap kali acara ini diudarakan, kami tahu dan pasti bahwa berkat yang sama kita terima, sama ada kami yang melayani maupun saudara yang berada di rumah. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih sebaik-baiknya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua lewat ibadah yang kita jalankan minggu demi minggu. Dan sekali lagi kami ingin membawa saudara, menghimbau bahwa di akhir dan juga di awal kebaktian kita ini kami ada memberikan informasi tentang persembahan dan perpuluhan. Dan kami mohon agar jika saudara mau memberikan persembahan saudara lewat online, kami berikan akun nomornya yang tertera di dalam layar saudara nanti. Dan biarlah kita sama-sama memberi walaupun saudara berada di rumah, namun berkat yang Tuhan berikan untuk saudara dan kami, biarlah itu yang membantu kita untuk terus hidup bersama-sama menjalankan persembahan perpuluhan kita untuk membangun gereja kita. Dan juga di sini saya ingin memberikan sedikit firman Tuhan yang ingin saya kongsikan bersama-sama dengan saudara, yang saya petik daripada Roma pasal 8 ayat 31 hingga yang 39. Kalau yang siapa punya Alkitab di rumah, di handphone saudara, saya undang kita sama-sama buka dan kita sama-sama baca. Saya baca di sini dan saudara baca di tempat saudara. Dan kalau sudah sedia, saya akan bacakan bersama. Sekali lagi, Roma pasal 8. Kita mulakan dengan ayat 31 hingga ke 39. Garis besarnya itu keyakinan iman. Saya akan bacakan dan saya undang kita sama-sama di rumah boleh bangkit berdiri bersama-sama, ibu dan bapak. Kita bacakan petikan firman Tuhan ini bersama. Semua siap? 1, 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada pagi hari ini saya ingin membawa saudara bahwa petikan ini mengungkapkan bagaimana iman kita kepada Dia. Ayat 31 mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita tahu keadaan dunia sekarang ini banyak sekali masalah demi masalah yang dunia hadapi di mana-mana. Tetapi Alkitab sekali lagi menegaskan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita mau berdoa juga untuk semua jemaat-jemaat ataupun siapapun yang bekerja keras siang dan malam, para dokter, polis dan sebagainya. Biar kita tempatkan mereka dengan kekuatan daripada Allah Bapa di sorga sendiri, agar apabila mereka menjalankan tugas mereka, mereka tidak akan rasa takut karena mereka tahu bahwa Allah menyertai mereka. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sebagian kecil anak-anakmu dimanapun kami berada, kami ingin menyatukan hati kami, jiwa kami, roh kami, untuk meminta daripada Engkau agar menjaga kami setiap satu, setiap keluarga, setiap jiwa, agar Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu, agar tidak ada bakteria ataupun virus yang mengganggu kami. Tapi biar kami tempatkan segala keyakinan kami, segala kesehatan kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Dan biar ibadah ini Tuhan kami boleh menikmati dengan keadaan yang tenang, dengan keadaan yang rasa syukur, karena Engkau berada di pihak kami. Terima kasih Yesus, serta ibadah ini kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Amin. bersama-sama dengan Tuhan. Here we go.
kan terbang. Semua kawan jemaat, tinggi di awan bersamamu. Angkat suaranya, kita muliakan Tuhan. Firman-Mu teguh menopang. Oh yeah. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu. Dalam kemuliaan, kemuliaan firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman semua. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi teman-teman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman bersama Tuhan. Pada pagi hari ini kita terus mau memuji Tuhan, memuliakan Dia dengan lebih dan lebih dan lebih dalam lagi. Apapun keadaannya, biar kita tempatkan Tuhan di tempat yang pertama di dalam hidup kami. Kita nyanyikan bersama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus, ku tinggikan Engkau.
sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Katakan sekali lagi. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya, 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 ku sembah Kau Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Bapa Sorgawi, sudah beberapa minggu kami terpisah daripada beribadah bersama secara fisik segereja. Tetapi kami tidak pernah terpisah dari segi kerohanian dan roh. Engkau tetap menyatukan kami bersama. Ini mujizat kebangkitan-Mu. Saat ini kami siap untuk mendengar sabda. Berhembuslah hembusan sabda itu ke telinga, langsung ke sumsum dan hidup kami. Agar kami mengerti dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan seharian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dalam Tuhan, apa yang mau saya sampaikan kepada kita pada hari ini yaitu kehidupan setelah kebangkitan. Dan kejadian ini adalah pas 1 minggu setelah kebangkitan Kristus yang kita rayakan bersama. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 hingga 35, saudara boleh baca nanti. Itu dasar khotbah saya pada pagi ini. Nah, kedua murid ini dan mereka bukan di antara ke-12 atau tinggal 11 murid Yesus. Mereka ini brother circle, ya, circle luaran daripada murid-murid Yesus. Dan satu daripada mereka bernama Kleopas. Mereka sedang berjalan menuju ke kampung halaman mereka yang dipanggil Emmaus. Kira-kira 11,5 kilometer jauh dari Yerusalem. Di dalam perjalanan itu mereka sibuk dan dalam sekali di dalam perbahasan mereka. Tiba-tiba ada satu orang ikut mereka mencelah, mengganggu. Di tengah-tengah mereka, di dalam mereka sibuk berbicara itu. Nah, saudara dalam Tuhan, kamu dan saya tidak suka dikacau. Tidak suka diganggu. Tidak suka orang datang dan mencela di tengah-tengah kita apabila kita sedang berbincang sesuatu. Tetapi kali ini murid ini membuat keputusan yang luar biasa baik. Mereka tidak menghalau orang ini yang tidak mereka kenal ini. Malah mereka mengajak dia turut sama di dalam perbahasan mereka itu.
Waktu mereka kedua-dua melihat kepada dia, dia langsung bertanya, apa juga yang sedang kamu bincangkan itu? Kemudian Kleopas menjawab, apakah engkau satu-satunya yang tidak tahu kejadian selama 2 minggu berturut-turut ini? Yaitu bagaimana Yesus masuk menaiki keledai. Kami menaruh harapan, kami meninggalkan keluarga, pekerjaan, segala-galanya bagi dia. Tetapi dia mengecewakan kami. Dia mati di atas kayu salib. Harapan kami lunas, lebah, habis. Kami tidak dapat apa-apa. Itulah kami sekarang pulang ke kampung halaman kami. Tapi kami dengar pagi tadi ada beberapa wanita berkata bahwa dia sudah bangkit daripada kematiannya. Nah, mari kita stop sebentar, saudara ke dalam Tuhan. Saya pikir saudara dan saya pernah merasa dikecewakan oleh Tuhan. Waktu Yesus mendengar keluh kesah mereka, waktu mereka membicarakan apa yang terjadi kepada Yesus, lalu apa yang terjadi kepada mereka, hancur hati Yesus mendengar apa yang mereka sampaikan. Saudara mungkin berdoa 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Dan saudara berkata, Tuhan mengecewakan saya. Saya mau beritahu saudara, kalau saudara terlalu bingung, terlalu kecewa, disitulah juga mata saudara akan tertutup daripada melihat Sang Juru Selamat ini. Kedua-dua mereka tidak melihat Yesus. Walaupun Yesus berada di mata mereka. Mereka tidak kenal dia. Karena mereka punya mata ditutup oleh kebingungan dan kekecewaan. Mereka buta. Saudara juga akan buta. Seperti saya juga. Kita semua akan buta oleh kebingungan dan kekecewaan kita ini. Oleh agenda dunia, agenda kehidupan kita, keadaan yang di sekitar kita ini yang menekan dan menekan dan menekan. Tetapi puji Tuhan, kedua orang ini membiarkan Yesus masuk di dalam perbahasan mereka itu. Di dalam conversation mereka itu, mereka berkata, ayo turut sama di dalam perbincangan kami ini. Kita puji Tuhan. Karena mereka masih boleh meluahkan walaupun mereka tidak kenal. Tapi mereka meluahkan isi hati dan kekecewaan mereka. Dalam ayat 25 yang mau saya bacakan kepada saudara. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 25 Yesus berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Saudara dalam Tuhan, Yesus memberi tamparan. Hai kamu yang bodoh, yang slow, lamban pemikiran kamu. Bukankah kamu sudah mendengar dan dengar dan dengar, diajar dan diajar, bahwa Sang Mesias harus melalui penderitaan. Bagi mereka, penderitaan, kemudian kematian di atas kayu salib adalah kekalahan. Itu pemikiran manusia yang terbatas. Tetapi bagi Allah, kesengsaraan dan kematian di atas kayu salib adalah kemenangan yang luar biasa. Yang tidak ada bandingnya. Seperti murid Yesus di perjalanan ke Emmaus, kamu dan saya juga terbatas pemikiran pengertian kita ini akan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Seringkali kita bertanya, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Padahal itulah saja caranya untuk kita bertumbuh dewasa. Untuk kita lebih kuat di dalam kehidupan Kristen kita. Di dalam Galatia 22, pasal 2, ayat yang ke-20, dia berbunyi begini. Pasal 2, ayat yang ke-20.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang Islam Tuhan, itu pengalaman Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Rasul Paulus berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan apa? Dengan penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya boleh beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga, ayat yang keempat dan yang kelima. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena apabila saudara sengsara, Rasul Paulus berkata begini. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus, kesengsaraan bagi saya katakan tadi, adalah kemenangan. Saudara yang sengsara di muka bumi ini, penderitaan yang saudara dan saya hadapi, semua itu adalah batu loncatan untuk kita lebih tinggi, lebih murni, lebih kuat, lebih matang di dalam kehidupan rohani kita. Yang kedua, dalam ayat 28 dan 29, waktu mereka membiarkan dia masuk dan mencela, mengganggu mereka di dalam pembicaraan perbahasan mereka itu. Saya mau beritahu saudara, apa mereka buat. Di dalam ayat 28, Yesus seakan-akan bergaya. Ya. Dia seakan-akan gayanya itu seperti dia mau meneruskan perjalanannya. Dan bagi murid-murid ini, mereka tadi mendengar bagaimana dia mendorong mereka. Bagaimana dia mengajar mereka. Luar biasa sekali. Sehingga mereka rasa yang luar biasa. Jadi bagi mereka, kami tidak mau kasih lepas dia. Kami tidak mau lepaskan dia. Bagaimana kalau engkau terus tinggal bersama dengan kami? Malam sudah hampir gelap. Bagaimana kalau makan dan tidur di rumah kami? Kemudian besok boleh meneruskan perjalanan. Nah, bagi saudara-saudara Islam Tuhan, apa yang mau saya katakan di sini? Apa yang mereka buat? Mereka mengundang. Setelah menerima inspirasi, dorongan daripada Tuhan, mereka mengundang. Mereka tidak mau melepaskan dia pergi. Kamu dan saya kerap kali diminta oleh keadaan untuk membuat keputusan serta-merta. Dan keputusan serta-merta itu selalunya diikuti dengan mujizat, kebangunan rohani yang luar biasa. Saya berpikir, kalau mereka tidak mengundang Yesus pada hari itu, mereka kerugian sama sekali tentang berkat kebangkitan Yesus bagi mereka. Saudara dan saya, apakah kamu sudah mengundang dia ke dalam hidup kamu? Apakah kamu mengundang dia untuk memberi kamu nafkah? Memberi seteguk air di roh di dalam hidup kamu. Kamu dan saya tertutup mata kita. Buta karena keadaan, persekitaran, karena agenda kehidupan kita. Tetapi hari ini, coba di dalam kamu bergumul dengan permasalahan itu. Stop! Dan berkata kepada Tuhan, aku undang engkau datang ke keluargaku, ke rumahku, duduk di mejaku, datang ke dalam kehidupanku. Nah, saya mengundang saudara supaya jangan ketinggalan, jangan kerugian dengan berkat kebangkitan Kristus ini. Nah, lebih daripada itu, dalam ayat 30, 31 dan 32. Tadi dia
adalah stranger. Orang yang tidak dikenal sama sekali. Tapi mereka membiarkan dia masuk untuk bersama-sama dengan mereka di dalam perbahasan. Kemudian dia menjadi guru. Dia mengajar kepada mereka tentang perjanjian lama. Kemudian dia menjadi tetamu undangan di rumah mereka. Mereka mengundang dia untuk duduk dan makan bersama dan mungkin tidur bersama pada malam itu. Kali ini sesuatu mujizat terjadi. Bukan saja dia orang yang tidak dikenal, bukan saja dia guru, bukan saja dia tamu. Kali ini dia mengambil tempat sebagai tuan rumah. Alkitab berkata dia mengambil roti. Lalu mengucap syukur untuk roti yang bakal mereka 3 orang itu makan. Waktu dia memecahkannya, Alkitab berkata, tiba-tiba mata murid-murid itu terbuka melihat. Mereka mengenal siapa dia. Tetapi malangnya, waktu mereka mengenal dia lenyap. Saudara kesalahan Tuhan, wow. Tadinya mereka buta, tetapi hati mereka hangat sekali mendengar dan mendapat inspirasi firman Tuhan itu. Kali ini mata mereka terbuka, tapi dia lenyap daripada mereka. Tidak apa. Yang penting mereka sudah menikmati berkat yang luar biasa daripada Yesus. Mereka sudah menjadi saksi kepada kebangkitannya. Nah, coba saudara pikir, mereka sudah letih. Jadi mereka bagus. Bersihkan badan, tukar pakaian, tidur. Tetapi tidak. Pada jam yang sama, ayat 33, 34, 35. Waktu yang sama, Alkitab berkata, mereka bergegas 11,5 kilometer balik ke Yerusalem, naik di ruang atas dan menceritakan. Mereka mendeklarasi pengalaman mereka bersama dengan Yesus seharian. Berkat yang mereka terima luar biasa kepada ke-11 murid di bilik itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu saudara pertama menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati saudara terharu dan hangat. Saudara mengalami pembaharuan. Saudara mengalami kehidupan yang kekal, serta berkat-berkat rohani yang luar biasa. Kemudian saudara dilanda dengan badai dan tofan. Tetapi saudara memperoleh kemenangan dalam hidup saudara. Saudara jangan stop. Saudara terus mendeklarasikan berkat yang saudara terima itu. Nah, pada pagi ini di mana saudara? Adakah saudara tidur di rumah saudara di Emmaus? Setelah mengalami Yesus stop? Atau apakah saudara terus meninggalkan Emmaus, tempat tidur saudara, dan terus bergegas kembali menyampaikan sabda kehidupan ini kepada orang lain? Ajakan saya kepada saudara pada hari ini, kalau saudara sudah mengundang dia ke dalam rumah, ke dalam kehidupan, ke dalam keluarga, saudara nikmati berkat yang luar biasa. Biar pada pagi ini jangan stop di situ. Biar pada pagi ini hidup saudara dipakai untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Ingat, kebangkitannya menyelamatkan saudara dan kuasa kebangkitan hidup di dalam hidup saudara. Jadi hari ini saudara adalah Yesus yang bangkit dari mati, dari kematian dosa-dosa kamu dan saya. Kita semua dulu mati bersama dengan Yesus. Kita semua dulu dikubur dengan dosa-dosa kita. Tetapi waktu Yesus bangkit, kamu dan saya bangkit secara rohani di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama yang bangkit, yang yang hidup ini meneruskan deklarasi kebangkitan Kristus sampai di kedatangannya yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan menyembah Engkau bersama pada pagi ini. Biar Engkau secara mujizat
ada di tengah-tengah kami. Dan dengan kuasa kebangkitan itu kami bangkit bersama dengan Engkau dan mendeklarasikan kebangkitan-Mu kepada orang yang masih mati di dalam kerohanian mereka. Pakai kami sebagai saksi kebenaran kebangkitan-Mu. Hati yang keras Engkau lembutkan, hati yang sakit, hati yang bengkok, hati yang jelek Engkau perbaiki ya Tuhan. Cuci bersih pemikiran kami. Supaya Tuhan, mata kami jelas melihat Engkau. Tidak lagi kabur, tidak lagi buta oleh keadaan dan agenda kami sendiri. Pada saat ini kami terus mendoakan dan mendukung keluarga kami di Indonesia, di seluruh Malaysia dan di negara-negara lain yang tidak bersama dengan kami hari ini. Biar Engkau terus membungkus mereka dengan darah, menopang mereka daripada virus COVID-19, agar mereka senantiasa sehat walafiat di dalam Engkau. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh terus menyertai dan memberkati, agar kami dapat bertemu kembali, bersekutu secara fisikal di dalam gereja setelah MCO ditutup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi.
kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Atas seluruh bumi.